Hai. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membedah paper sekaligus review atau memperlihatkan codingan yang telah saya buat di Google Colab, bahasa pemrogramannya Python, pakai Google Colab. Oke. Yang pertama, judul saya pilih sistem rekomendasi pemilihan sekolah menengah atas sederajat Kota Malang menggunakan metode AHP, AHP Electric dan Topsis. Oke, ada abstraknya, bla 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 bla. Oke, sebelumnya saya udah baca. Ini kenapa saya pilih? Karena ini menarik ya, karena misalnya itu ini membantu murid untuk membuat keputusan. Jadi mendukung keputusan dia gitu, meyakinkan juga. Kayak, eh, apa sih parameternya apa aja, bla 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 bla. Ada ada flowchartnya. Kalau ini flowchart untuk perhitungan metode AHP. Ini mulai untuk tanya kertas elemen, normalisasi matriks kriteria, hitung nilai bobot kriteria yang berapa, hitung konsentrasi pada syiar kurang dari sama dengan 0,1, lalu bobot masing-masing kriteria selesai. Ini ada alasannya kenapa pakai AHP, bla 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 bla. Nah, latar belakangnya itu eh, jadi pertama itu kenapa sih penelitian ini dibuat? Jadi paper ini angkat masalah yang udah biasa banget, ada klasik banget lah setiap buat murid-murid tahun akhir kayak kelas SMA kelas 12 atau SMP kelas 9, SD kelas 6 mungkin bakal jarang pakai ini. Mungkin, tapi bisa sih dibimbing oleh gurunya. Oke, hmm, pertama itu latar belakang masalah itu di sekolah nggak cuma soal nilai UN, jadi banyak faktor kayak ada fasilitas ekstrakurikuler sampai prestasi sekolah. Manusia sering bias kalau mikirin 5 hal ini sekaligus gitu, kayak bingung banget terus ada nanya sana sini, padahal itu ada perhitungannya bisa buat membantu kita dalam hal itu. Oke, terus kayak masih sekolah yang terbaik buat si A itu juga belum tentu baik buat si B, tergantung kondisi masing-masing. Nah, ini udah diperhitungin di paper ini yang akan saya bedah. Oke. Oke. Ini ada tahapan-tahapannya udah dijabarkan sama pembuat paper. Kita akan perhitungan elektre, ada mulai masukkan data sekolah, terus normalisasi matriks. Oke, data sekolah itu apa aja sih? Wah, saya ada file Excel-nya. Ini saya buat seluruh data set sekolah. Ini ada lain SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, 3, SMA Negeri 2 Kota Bekasi, SMA Citra Nusantara. Nah, ini tuh apa ya tadi? Ini tuh nilai ujian nasional, guys. Ini tuh nilai ujian nasional. Itu tuh nilai rata-rata UN yang masuk ke sekolah ini. Itu ada distance atau jarak dari rumah sang murid ke sekolah. Ini POV. Kalau di sini POV satu murid ya. Si murid itu pengennya sekolahnya tapi jaraknya segini 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 gitu. Saya muridnya saya misalnya saya, tapi jarak saya ke sekolah ini tuh 2,5 kilo. Lalu prestasi yang didapatkan sekolah itu ada perhitungannya, nanti ada kita jabarkan, kita jelasin. Nah, kayak setiap orang juga punya memiliki kemampuan dan kebutuhan berbeda, sehingga secara umum belum tentu cocok buat anak itu. Oke, cara kerja algoritma itu ada AHP. Ini yang pertama ada flowchartnya. AHP itu digunakan di awal buat menentukan bobot prioritas dari setiap kriteria. Yang diinput apa? Yang diinput pengguna mengurutkan 5 kriteria nilai. Nah, yang tadi nih, nilai, jarak, prestasi, ekstrakurikuler, fasilitas, oke, terus
berdasarkan tingkat kepentingan pribadinya. Lalu ada proses normalisasi matriks kriteria nih. Ini proses normalisasi. CR satu konsistensi ratio. CR itu konsistensi ratio. Kalau kurang dari sama dengan 0,1 balik lagi sini. Lalu nilai bobot untuk setiap kriteria outputnya. Oke, terus ada elektre selanjutnya. Terus ada elektre elimination matrix traduction lareliat. Gak tahu ya saya bahasa apa itu. Elimination matrix traduction lareliat. Itu tuh fungsinya buat mengklasifikasi sekolah menjadi kelompok favorable, kelompok favorit yang layak dipilih, dan yang kurang layak buat dipilih. Lalu kenapa kita pakai ini? Karena efektif tuh sebenarnya enggak efektif buat meranking, tapi baik buat nyaring opsi yang buruk dan yang nggak perlu diproses lebih lanjut. Lalu juga ada TOPSIS, Technique for Order Preference by Similarities. TOPSIS, teknik Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, atau disingkat TOPSIS. Dari penjelasan kami, TOPSIS adalah akronim dari teknik for order, merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Huang tahun 1981. Udah lama kan? Keren ya dia tahun 1981 dan nemuin metode ini. Kalian tahun 2025 udah nemuin apa nih? Oke. Oke, jadi ini TOPSIS itu buat menghasil daftar sekolah hasil saringan elektre. Terus konsepnya itu mencari alternatif yang memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif sekolah terbaik dalam segala aspek gitu maksudnya. Dan jarak jauh dari solusi ideal negatif sekolah terburuk. Ya, kita ke pembahasan bahasa apa lagi nih? Oh ini voucher dari voucher sosial kita mulai masukkan data pengguna dari pengguna penting gak dinamik bisa buat tidak dinamik semuanya lalu dengan metodenya ya karena HP dulu sesuai sama ini menghitung kriteria kita udah pilih kriteria itu penting oke lalu penghitungan metode efeknya lalu ada metode TOPSIS ya terus kita rekomendasikan semuanya apa sisi ini juga dia gak asal cuma bikin sistem doang tapi tentunya diujiin sama si pembuat paper paper kurasinya 82,98% dari 47 data yang sesuai itu 39 dan yang nggak sesuai sebesar 8 udah dicantumin di paper. Oke, selanjutnya kita coba codingan ya ada rekomendasi sekolah i.ipynb ya. Oke, kita upload dulu filenya. Ini udah run ya. Udah, kita run ulang. Kita upload dulu filenya dari kopi, data sekolah, upload. Oke, upload nih, lalu kita run all. Ini buat baca dataset sekolah. Nah, ada baca 10 data dari 0 sampai 9. Oke, selanjutnya nih nasi variabel berapa sih persenan kiranya cocok gitu dari 100 atau dari 1 ini nilai dihitungnya 30% berarti maksudnya gitu nilai ujian itu 30%, jarak 25%, prestasi 15%, ekstrakurikuler 15%, fasilitas 13%. Jadi itu ini kunci perhitungannya di sini. Lalu ini ada algoritma topsisnya, normalisasi terbobot, rumus normalisasi, kali bobot, ditentukan solusi ideal, positif, plus dan negatif, amin. Maksudnya untuk benefit bla 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 dalam proses ya. Lalu ada hasil akhir,
mengurutkan, kita urutin dari skor tertingginya berapa, skor tertinggi berarti itu eh, skor yang paling cocok buat POV penggunanya, pelaku jarak. Nah ini dataset ini dataset yang diinput oleh si siswa tersebut. Dataset kayak prestasi, bukan prestasi, ini distance paling, cuma distance aja. Yang menilai ujian nasional itu nggak masalah rata-rata dari sekolah tersebut. Oke, lalu divisualisasi dari sekolahnya dengan mengkombinasikan ada sekolah terbaiknya, yang paling cocok tuh sampai 100% cocok SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Sini ada kota. Lalu yang kedua SMA Negeri 1 Bekasi. Yang ketiga Madrasah Aliyah Yayasan Panang. Wow, ya itu yang paling gak cocok kan. Bimo, SMK Bina Karya Mandiri nol guys, bisa sampai nol. Ini gimana itu nih? 74 distance, oh paling jauh nih distance-nya, makanya nol. Kejauhan kali ya, prestasinya juga paling sedikit jadi 445. Oke. Jadi itu saya penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.